Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana di YouTube channel Lydia Maulana. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini saya akan bawakan cerita dari teman saya sendiri nih. Kebetulan dia curhat gitu ya, dan kebetulan saya juga tahu masalah rumah tangganya. Sebut saja inisialnya Miss L, Mrs. L, dan Mr. S, Mrs. L dan Mr. S. Nah, keduanya ini menikah usianya itu terpaut 2 tahun lebih muda yang cowok. Mereka sempat satu kerjaan ya, satu kantor, satu perusahaan, dipertemukan di lokasi bekerja, cinlok, mereka akhirnya berpacaran, tak lama kemudian mereka menikah dan langsung dikaruniai anak. Mereka pacarannya juga nggak lama ya. Katanya sih si cowok ini lebih ke matre gitu ya. Emang sih dia cakep, cakep, punya jabatan juga pada saat itu. Dan si cewek ini ya montok gitu ya. Emang tipe laki-laki nih. Tapi untuk wajah dia biasa aja. Tapi dia anak orang kaya gitu ya. Nah di situ mereka berumah tangga nih. Setahun 2 tahun mereka sangat bahagia. Sampai dikasih hadiah nih sama mertua, dikasih mobil untuk hadiah perkawinan mereka. Bahagialah intinya. Tapi dari situ akhirnya terbukalah, terkuaklah karakter dari si lakinya ini. Cakep sih, iya. Tapi ternyata si lakinya ini cuek, ternyata suka selingkuh, suka mengabaikan keluarga, termasuk istri. Tapi di sisi lain sebenarnya si lakinya ini perhatian, tanggung jawab. Jadi seperti ada dua kepribadian gitu loh. Cuman si lakinya ini nggak merasa. Yang merasakan biasanya yang korbannya, yaitu istrinya. Tapi di sisi lain, mereka ini sebenarnya klop ya. Di sisi lain, si perempuannya itu memang suka keluyuran. Banyak teman-temannya yang janda, tapi teman-teman yang nggak bisa memberikan masukan positif untuk dia. Jadi kayak dipengaruhi terus, sampai akhirnya endingnya janda juga. Suka clubbing, mengabaikan anak, kayak seperti belum siap lah jadi seorang istri dan ibu, seperti itu ya. Selalu ingin keluar rumah, hangout bersama teman-temannya yang sudah nggak muda lagi usianya, seperti itu. Akhirnya mereka bercerai. Alasan mereka bercerai di sini ada ketidakcocokan satu sama lain. Kemudian si lakinya ini tukang selingkuh karena memang sudah ada bukti-buktinya perselingkuhan suami ini dengan wanita lain. Kemudian si perempuannya ini juga jarang di rumah, seperti kurang harmonis pada anaknya, suaminya, seperti itu. Banyak banget faktor yang membuat mereka akhirnya bercerai. Dan setelah bercerai, nah anaknya masih kecil-kecil nih, masih usia 5 tahun, 4 tahun sampai 3 tahun, yang satu masih 2 tahun, masih kecil-kecil banget, masih membutuhkan sosok ayah dan ibu. Tapi di sini bijaknya dari ayahnya ini, mantan suaminya, dia masih peduli sama anak-anaknya, walaupun dia belum bisa menafkahi full, tapi dia masih memberikan perhatian pada anak-anaknya. Dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Meskipun rumah mereka itu beda kota, tapi si bapaknya ini masih perhatian, sering jemput anaknya untuk bergantian mengasuh gitu ya, kerjasama demi anak. Meskipun hubungannya sudah selesai, tapi untuk anak masih ada, seperti itu. Nah, tapi si lakinya ini mulai berubah perlahan. Akhirnya dia bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan anak dan istrinya. Tapi tetap si lakinya ini diduga masih melakukan perselingkuhan dengan wanita lain di luar sana. Ya, kita doakan semoga keduanya sama-sama berubah. Siapa tahu nanti bisa rujuk. Nah, tapi di sini sepertinya mereka udah nggak mau untuk kembali satu sama lain. Tapi ya nggak tahu lagi ya, namanya jodoh kan dari Tuhan. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Nah, positifnya nih, mereka saat ini tuh melakukan hubungan yang baik, komunikasi yang baik demi anak-anaknya. Karena si bapaknya ini nggak ingin ada celah untuk laki-laki lain, memberikan kesempatan laki-laki lain untuk menjadi bapak dari anak-anak ini. Itu positif banget, bagus banget. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa bersatu lagi. Entah apa alasannya, mungkin mereka sudah benar-benar mengakhiri hubungan ini, walaupun kalau saya melihat nih,
si perempuannya ini, mantan istrinya ini masih ada harapan untuk ingin rujuk. Tapi si lakinya ini udah nggak ada harapan untuk rujuk kembali. Melakukan komunikasi yang baik hanya untuk mengasuh kedua anak mereka. Menurut kalian bagaimana untuk sikap kedua pasutri ini? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Lydia Moana. Bye-bye.